Magnus Carlsen bertemu dengan So Wesley di babak kedua turnamen Norway Chess 2023. Magnus Carlsen kemarin tumbang atas Caruana dan So Wesley berhasil menang lewat Armageddon Game melawan Hikaru Nakamura. Teman-teman, format dari Norway Chess 2023 harus ada pemenangnya. Artinya apabila mereka bermain remis di babak catur klasik, mereka harus bermain lagi di babak Armageddon Game langsung. Putih mendapatkan waktu 10 menit, hitam 7 menit. Dan itulah yang terjadi karena Magnus dan So remis di babak catur klasik di langkah ke-31. Mereka harus bermain di Armageddon Game. Dan inilah partainya. Magnus Carlsen harus menang karena apabila hasil remis maka hitam yang memenangkan pertandingan. Magnus memulai dengan langkah E4, So menjawab dengan E5, putih kuda F3, hitam kuda C6 dan Ruy Lopez opening dipilih oleh Magnus. Hitam kuda F6, putih D3, hitam gajah C5, variasi Berlin dipilih oleh So. Kemudian putih gajah memukul kuda. Hitam memukul balik dengan pion D, putih melakukan rokade dan hitam gajah D6. Buat teman-teman yang masih penasaran kenapa putih tidak mengambil pion di petak E5 setelah pertukaran gajah dan kuda, maka hitam dapat memiliki advantage atau serangan dengan menteri D4. Ada ancaman pada petak F2 dan ada ancaman pada kuda di petak E5. Putih akan kalah. Ya, rokade pendek dilakukan, hitam memilih gajah ke petak D6, putih gajah G5, hitam H6, putih gajah H4, hitam menteri E7. Kemudian putih mendobrak dengan langkah D4. Kalau di babak catur klasik memang membosankan ya. Magnus Carlsen memang sepertinya tidak terlalu ingin mencari kemenangan lewat catur klasik karena permainan yang ditampilkan hanya menyusun sebuah posisi untuk tidak ditembus oleh hitam. Ya, sebaliknya di babak catur Armageddon Game dia membongkar langsung di langkah ke-9 dengan langkah D4 karena dia memang harus menang. Hitam gajah G4, putih kuda B ke petak D2, hitam mengamankan raja dengan rokade. Lagi-lagi, kenapa hitam tidak mau mengambil pion di petak D4? Padahal itu bisa saja dimakan. Karena putih memiliki jawaban langkah E5. Boom! Apabila gajah memukul pion di petak E5, maka putih akan mainkan langkah H3. Apabila gajah memukul kuda, maka kuda memukul gajah. Dan apabila hitam melakukan rokade panjang di sini, maka putih akan benteng E1, mengcounter gajah di petak E5. Apabila benteng ke petak D5, maka putih akan gajah G3. Yang pasti akan diserang terus ya teman-teman. Dan disinilah perwira akan jatuh. Apabila kuda memukul kuda, kuda memukul kuda dan F4. Ya, butuh beberapa langkah untuk melihat langkah itu. Itulah yang dilihat oleh Grandmaster dunia teman-teman. Itulah kenapa teman-teman yang mungkin elo ratingnya di bawah 2000 tidak bisa melihat itu. Hitam melakukan rokade, putih benteng E1 dan hitam G5. Putih gajah G3, hitam mengcounter dengan kuda H5 dan putih C3. Hitam memukul pion di petak D4, putih memukul pion balik dan hitam gajah B4. Nah, ini yang menarik di langkah ke-15, Magnus Carlsen menteri ke petak A4. Mengapa? Karena hitam dapat lakukan gajah memukul kuda, kemudian putih kuda memukul gajah dan hitam dapatkan pertukaran menguntungkan, gajah ditukar dengan benteng. Lebih menarik lagi karena Magnus Carlsen mengorbankan bentengnya dan lebih pilih jalan menteri memukul pion A7. Boom! Apa yang harus dilakukan hitam? Hitam memilih langkah terbaik menteri B4. Putih benteng memukul gajah. Hitam kuda memukul gajah, putih memukul kuda balik dengan pion dan hitam di sini melakukan blunder dengan langkah menteri B6. Yang sebenarnya nih teman-teman, hitam sudah memiliki posisi yang unggul besar. Apabila temukan langkah terbaiknya. Apa langkah terbaiknya? Ya, Wesley So atau So Wesley melewatkan langkah yang membuat dia unggul, yaitu dengan jalan Raja D7. Mengaburkan rajanya. Bagaimana jika kuda ke petak E5? Ya, maka hitam akan mainkan Raja E7 dan di sini dikunci ya posisi menteri di petak A7. Setelah menteri B6, putih kembali memiliki keunggulan dengan jalan menteri A8, Raja D7, kemudian menteri A4 dan hitam F6 mencegah kuda E5. Bagaimana kalau kalian jadi pemain putih untuk melanjutkan serangan ini teman-teman?
D5 bang, siap. Kalian bermain seperti Magnus Carlsen. Tapi langkah yang lebih tepat sebenarnya adalah langkah E5. D5 dimainkan, hitam Raja C8, Magnus Carlsen dobra kembali dengan langkah E5. Nah ini yang agak membingungkan buat saya, karena hitam memilih Raja B8. Nah kenapa hitam tidak memilih benteng memukul pion di petak D5? Karena ada jawaban Menteri A8, benteng akan jatuh. Mohon maaf. Bagaimana jika hitam memilih memukul dengan pion bang? Maka putih akan lakukan Menteri A8, Raja ke petak D7, dan putih akan kembali dengan Menteri A4, yang sebenarnya ya bisa remis ya teman-teman. Tapi hitam di sini lebih memilih Raja B8. Kemudian Magnus Carlsen memukul pion di petak F6. Pion inilah yang jadi advantage atau serangan buat Magnus Carlsen. Hitam memukul pion di petak D5 dengan pion, putih F7. Hitam Menteri F6, Magnus Carlsen mainkan langkah kuda E5. Dia mulai menyerang kembali. Hitam benteng H ke petak F8 dan putih benteng E3. Hitam memukul pion di petak F7 dengan benteng. Apa yang harus dilakukan oleh pemain putih teman-teman di posisi ini? Benteng A3 bang, luar biasa. Dari hitam tidak berani memukul pion di petak F2, tapi dia mainkan langkah C6. Apa yang akan terjadi apabila hitam memukul pion di petak F2? Maka putih akan mainkan langkah Raja H2. Apabila hitam C6 dengan tujuan Raja ke petak C7, maka putih dapat melakukan kombinasi kuda memukul pion di petak C6. Apabila dipukul balik, maka akan ada jawaban Menteri ke petak A8, Raja C7, dan akan ada jawaban benteng A7, Raja ke petak D6 atau ke petak B6. Maka akan ada jawaban benteng A6. Apabila Raja B5, maka akan ada jawaban Menteri C6 dan akan skakmat. Jadi dia harus ke petak D6. Kemudian putih akan mengambil benteng. Ya, putih akan menang juga dengan seperti ini. Back to the game setelah benteng A3, So Wesley menjawab dengan langkah C6. Putih Menteri A7 bang, mantap. Raja C7, putih benteng B3, menekan pion di petak B7. Benteng ke petak B8. Bagaimana kalian lanjutkan langkah kemenangan bagi Magnus Carlsen guys? Benteng F3 bang, mantap. Apabila Menteri memukul kuda, dan itu sudah dilakukan, maka benteng F7, Raja ke petak D8. Bagaimana cara putih menang? Benteng F8. Boom. Langkah ke-33, So Wesley menyerah di babak Armageddon Game. Magnus Carlsen berhak mendapatkan 1,5 poin dari kemenangan ini. Yang kalah tetap dapat 1 poin, teman-teman. Ya, permainan yang sangat luar biasa, tapi secara akurasi ini sebenarnya tidak sebaik akurasi Magnus Carlsen di beberapa game atau di beberapa waktu yang lalu ya teman-teman ya, atau bisa dibilang sebelum tahun ini lah. Karena aku mulai melihat Magnus Carlsen mengalami penurunan ya secara akurasi. Kalau bisa dibilang dia lebih hebat dari akurasi di tahun-tahun sebelumnya. Apakah yang terjadi dengan Magnus Carlsen? Ya beberapa waktu yang lalu dia bilang bahwa sebelum Super Bad, Rapid and Blitz di Polandia dia memang jarang membuka atau melakukan latihan khusus. Apa komentar kalian teman-teman? Pemimpin klasemennya masih Fabiano Caruana. Akankah semua akan Magnus pada waktunya? Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa gabung ke RL Chess Club di platform chess.com.